Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan dalam beriman dan bertakwa, serta kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita diberikan kehidupan sebagaimana kehidupan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan diberikan keberkahan di dalam mengarungi episode hidup ini, serta kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang selalu menasihati kita, yang mana kita akan diarahkan selalu kepada surganya Allah Azza wa Jalla, serta kelak kita akan dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga umat yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, semangat sekali ya. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan kita. Sesuatu hal yang mungkin biasa kita temui ataupun kita dengar ya. Dan di zaman saat ini tidak sedikit orang yang terkecoh, yang terlena ya, yang terjerumus terhadap hal-hal yang akan kita bahas, yaitu tentang judi online atau perjudian. Di dalam handphone kita, di dalam gadget kita, begitu banyak ya, godaan-godaan agar kita bisa masuk, bisa ikut di dalam perjudian online ya. Dari iklan-iklan yang menggiurkan ya, modal, bahkan iklan ini seperti iklan bisnis ya. Hanya modal 100.000 bisa mendapatkan 4 juta, bisa mendapatkan 10 juta dengan cara-cara instan. Begitu juga dengan tawaran-tawaran yang memukau ya, memukau mata, memukau perasaan, semuanya ya. Dengan modal 1 juta bisa dapat motor, bisa dapat mobil ya. Dan semua ini dilakukan agar kita terjerumus, agar kita terkecoh dalam hal perjudian online. Dan tidak sedikit lingkungan kita, teman-teman kita, bisa jadi saudara-saudara kita ataupun kerabat kita dan keluarga kita yang saat ini masih terjerumus terhadap permainan perjudian online yang begitu marak, yang begitu masif ya. Dan ini seperti air bah ya. Seperti air bah yang dia itu bisa kemana saja dan bisa diikuti oleh seluruh kalangan, dari anak-anak ya, orang dewasa, orang tua sekalipun, dari berbagai macam kalangan ya, dari kalangan pengangguran, kalangan tukang ojek, kalangan supir, sampai kalangan pejabat. Mereka terkecoh dan terlena dengan permasalahan judi online ini. Lalu bagaimana sikap kita seorang muslim
ya, dan malam ini kita akan pelajari bagaimana hukum-hukumnya orang yang terjerumus, terkecoh, terlena terhadap judi online ini, ya. Kita bahas dari pertama, ya, dari maknanya. Memahami hakikat suatu perjudian online ini sebenarnya tidak sulit, ya. Karena di zaman dahulu kala, ya, waktu masih dunianya tidak online, ya, masih offline, ya, itu kita pun juga sudah sering melarang, ya, anak-anak kita, saudara kita, bisa jadi melarang suami kita atau melarang istri kita, ya, untuk masuk di dalam terjerumus perkara perjudian. Namun apalah daya, ya, karena iming-iming hadiah, karena iming-iming keinginan yang kuat, karena iming-iming harta, benda dan sebagainya yang ditawarkan dari permainan-permainan yang masuk di dalam ranah perjudian, itu mengakibatkan kita terkecoh, mengakibatkan kita terlena, sehingga kita masuknya itu dengan tidak sadar, ya. Karena biasanya apa? Coba-coba, ya. Makanya kalau punya anak itu jangan dibuat coba, ya, gitu. Dan sebagian ulama menjelaskan, ya, di dalam syariat Islam perjudian itu disebut dengan al-maisir wal qimar. Apa itu? Ibnu Hajar al-Maqi rahimahullah mengatakan, al-maisir al-qimaru bi ayyi nau'in kana. Al-maisir itu adalah perjudian, pertaruhan dengan jenis apa saja. Ya, ada di kitab Az-Zawazir an Iftirafil Kabair. Dan berikutnya Al-Mahali rahimahullah mengatakan lagi, ya, suratul kimari muharramit taraddudu baina ayyaghnama wa ayyaghrama. Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Di dalam kitab Al-Minhaj bi Hasyiyah Al-Qalyubi, ya. Jadi maisir dan kimar ini adalah taruhan yang diharamkan. Karena adanya apa? Karena adanya kemungkinan kita bisa mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kerugian, ya. Dan sifat-sifat maisir ataupun kimar ini itu seperti candu. Seperti orang kalau merokok, ya. Kalau misalkan dia tidak merokok, lidahnya ataupun mulutnya asam, ya, maka harus merokok. Nah, bentuk-bentuk ini adalah semua diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya, surat kelima ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalisi syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka kita diwajibkan untuk menjauhi perbuatan tersebut agar kita beruntung. Dengan satu ayat ini saja, kalau kita pahami secara mendetail, ya, di situ disebutkan innamal khamru, ya, minuman keras, wal maisiru, perjudian, ya, wal ansabu, berhala, wal azlamu rijzasum, apa itu? Mengundi nasib dengan anak panah, ya. Dan semua itu adalah amalan-amalan syaitan. Jadi siapapun yang saat ini antum ketahui atau diri antum sendiri, ya, melakukan permainan judi online, maka itu adalah amalan-amalan syaitan. Dan jangan marah kalau antum dikatakan setan kesini gitu. Jangan marah.
Karena itu adalah amalan-amalan syaitan yang disyariatkan oleh Islam dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Jadi kalau ada orang lagi main judi online walaupun offline, ya bilang saja, syaitan ke sini. Itu saja. Enggak ada masalah. Karena ini adalah amalan-amalan syaitan, amalan-amalan yang diharamkan. Dan syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini masih menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, masih memanggil orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Ya. Dan kalau kita menjadi benar-benar orang beriman, maka seharusnya kita menjauhi perkara-perkara yang demikian. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, hukum daripada al-maisir wal qimar atau yang disebut dengan judi online. Ya. Makna qimar adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan ganti atau tidak. Seperti orang yang membeli budak yang lari, onta yang kabur, atau yang disebut dengan habalul habalah, binatang yang akan dikandung oleh binatang yang masih dalam kandungan dan semacamnya itu. Ya. Dan judi dalam Islam itu bentuknya itu sangat banyak. Ya. Dan pintu masuk dari perjudian itu adalah dari la'iba yal'ab. Apa itu? Permainan. Pintu masuk perjudian yang pertama adalah dari permainan. Kalau kita lihat nih, di lingkungan kita ada satu warung. Di situ ada satu kotak yang di dalamnya terdapat boneka-boneka. Ya, ada boneka Doraemon, ada SpongeBob, ada apa lagi? Ya Bu? Ya, Bapak ada apa lagi Pak? Ibu-ibu apa lagi? Nah, hafal ya? Ya. Di situ kita menukarkan koin. Ya. Setelah kita tukarkan koin, lalu koin itu kita masukkan ke dalam kotak. Setelah itu kita bermain di dalamnya dan kita ambil salah satunya. Kalau dapat maka dia beruntung, kalau tidak dapat maka dia rugi. Maka ini adalah sebuah perjudian. Ini apa? Perjudian. Begitu juga anak-anak kita menggunakan kelereng. Kelereng tahu Bu ya? Ya, kita bekali, beli kelereng 5.000, dapat 10 biji. Mereka bermain. Ya, tebak-tebakan. Ayo, gonku anak, di tanganku ada berapa? Ada 3. Di tanganmu ada berapa? Ada 2. Totalnya berapa? 5. Kalau tepat dia menebaknya, maka kelereng itu menjadi miliknya. Ini pun sudah termasuk dalam kategori perjudian. Begitu juga permainan yang lain, gambaran, layangan, semua hal yang mubah, kalau dia dijadikan pertaruhan, maka itu disebut dengan qimar. Dan tentu ini adalah pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita harus menghindari. Ya. Ini kita bicara klasik ya. Lalu bagaimana di zaman sekarang Ustaz? Di kalangan orang-orang ibu-ibu belanja di supermarket, ya, ibu nambah 20.000 lagi belanja Bu, nanti dapat kesempatan. Untuk apa? Untuk dapat undian, menang, dapat rumah seharga 1 miliar. Naudzubillah min dzalik. Lalu ibu ini tergoda, oh gitu ya Bu, iya gitu ya Mbak, iya. Ya udah deh, saya belanja lagi 20.000. Niatnya apa? Niatnya untuk mengikuti undian. Setelah nomor undian itu dapat, lalu isi data dan sebagainya, masukkan ke kotak. Setelah diundi oleh pihak manajemen dan sebagainya, ternyata tidak keluar nama tersebut. Atau ibu-ibu ditawari, Bu, kalau belanja sekian dapat stem, bisa beli pisau dengan harga murah, bisa beli piring dengan harga murah. Kumpulkan stemnya ini sampai 10, 20, 30. Itu pun semua bagian dari perjudian. Jadi sahabat-sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata perjudian ini dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan lingkungan kita. Makanya sangat wajar sekali bangsa Indonesia
itu terbesar di dunia yang mengikuti, terkecoh, terjerumus terhadap judi online. Karena memang perjudian itu dekat dengan kehidupan kita. Ya. Anak kita belanja di warung, beli ciki harga 100, dibuka dapat hadiah uang 2000. Wah, orang tuanya senang sekali. Beli di mana tadi, Nak? Itu di warungnya Mak Ipah. Ya. Nak, beli lagi ke sana, berapa harga cikinya? 500 rupiah, Mak. Ini beli 5.000. Ya, siapa tahu dapat nanti 100.000. Begitulah keadaan kita. Mudah terkecoh. Naudzubillah min dzalik. Ya. Begitu juga dengan permainan yang ada di warung. Yang kita beli 500 rupiah, lalu kita ada satu permen yang di dalamnya ada kertas, dan kertas itu kita buka, tergantung isinya. Ada gantungan kunci, ada sisir, ya. Ada kunci motor. Nah, kunci motornya siapa ini? Iya kan? Ada boneka, ada mainan. Dan itu kita sebagai orang tua senang dan bangga menyuruh anak-anak kita untuk bermain gitu. Dididiklah anak-anak kita itu tentang keharuman. Jadi pintu masuk yang pertama di dalam perjudian, sebelum kita membahas judi online ini, itu adalah melalui la'ibayal am. Apa? Permainan. Maka kita harus hati-hati dengan perkara permainan ini. Permainan itu akadnya mubah, boleh. Tapi kalau disusupi dengan tadi yang disebut dengan al-qimar wal maisir, ada pertaruhan di dalamnya, ada tukar menukar harta, walaupun kecil, walaupun 1 rupiah, maka itu bagian dari perbuatan syaitan. Sehingga merugilah kita. Harta kita hilang, anak kita dididik menjadi penjudi, ya. Lalu kita mendapatkan dosa yang begitu besar. Apakah ini harapan cita-cita untuk kehidupan masa depan kita? Bagaimana Bapak Ibu sahabat sekalian ingin mendoakan anak kita, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, anak yang soleha. Sedangkan kita sendiri dekat dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan kita menganjurkan, menyuruh anak-anak kita untuk bermain dari sesuatu yang haram. Dan itu sudah kita anggap biasa. Begitu juga pertaruhan yang paling kecil dan paling minimal, yang paling abal-abal lah, ya. Ketika pertaruhan lari, anak kita ini lagi belajar TPA. Pulangnya ya, lomba lari. Yuk, lari yuk, nanti yang menang saya traktir. Iya kan? Nanti nek kamu menang saya beliin ini. Nanti kalau kamu kalah, kamu membelikan saya ini. Nanti kalau menang, jam ini buat kamu. Nanti kalau kalah, jam ini buat saya. Dan itu kita bangga. Belum lagi nanti di masa persepak bolaan. Ini hal seperti ini sudah menjadi biasa. Nanti malam nih, ya, Liverpool misalkan. Mana? Nah, hafal toh? Hafal nggak? Ya. Al-lailan quratul qadami, ya kan? Malam ini ada sepak bola. Nah, Indonesia sama mana? Thailand. Nah, antum jago mana? Ah. Cuman ngomong, aku Indonesia. Akhirnya apa? Yang ngepro dengan Thailand ngomong, wani piro kowe megang Indonesia. Walaupun hanya 1.000 rupiah. Walaupun hanya 1.000 rupiah, namun itu bisa mengantarkan antum sekalian ke neraka. Mau? Mau. Iya kan? Dan itulah pelajaran yang paling dekat di dalam diri kita. Lalu kalau kita bicara judi online, yang ini sifatnya adalah privasi, sifatnya tersembunyi. Gadget ini password kita yang punya, kuota kita yang beli, betul kan? Ya. Aplikasi kita yang install sesuka hati kita.
Bisa jadi. Ya. Ketika kita cek, jangankan di aplikasi judi online, jangan sampai situ. Di marketplace lah. Ya, baik itu Shopee, lalu Tokopedia, lalu apa lagi? Lazada. Mereka semua mengajak kepada keharaman kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah Bapak Ibu sahabat sekalian membeli sesuatu dan kita mereview sesuatu, maka ada muncul tuh telur emas, ya. Klik 10 kali, tap, keluar dia angka koinnya. Bisa 5, bisa 10, bisa 100. Senang nggak? Senang nggak? Jawabannya senang. Senang tapi pelan gitu ya. Nah, karena apa? Karena malu. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan syaitan. Amalan-amalan syaitan. Dan kita senang bangga. Apalagi kalau dapat kotak box ya. Iya kan? Yang ada tanda tanyanya. Ini segera udah kita klik, keluar voucher 200.000. Langsung ucapnya apa? Iya. Alhamdulillah. Bayangkan, antum dikasih jalan tangga, dibukain pintu ke neraka, ngomongnya alhamdulillah. Kan aneh kan? Nah, itulah budaya kita. Serem nggak? Serem nggak ini? Serem kan? Nah, terus mau dilanjutin? Eman-eman Ustadz yang udah didapat nih. Ada ongkir gratis lagi selama 30 hari. Ya kan? Nah, ini bentuk dari perjudian. Itu yang disebut dengan judi online. Karena memang bermainnya di dunia online. Ya. Belum lagi ketika kita ingin mendapatkan voucher ataupun koin, ya, kita diminta bermain jam 12 malam. Ya, flash sale, begini begitu, ada aturan mainnya. Maka itu semua adalah bagian dari judi online. Dan kalau sahabat-sahabat sekalian tidak mau tahu, tidak peduli tentang hukum seperti ini, maka kehidupan kita akan kacau. Kehidupan kita akan tidak diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi setiap hari kita berbuat maksiat, pahala-pahala yang kita kumpulkan dari sholat, puasa, lalu apa lagi? Berzikir, bersedekah, semuanya musnah. Untuk apa? Untuk membayar maksiat-maksiat kita. Apakah ini yang kita inginkan? Jadi dengan pengetahuan yang baru ini, di kemudian hari kita harus menjadi orang yang paling waspada, orang yang paling hati-hati terhadap muamalah-muamalah yang ditawarkan oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Mereka membuat itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjauhi agama kita. Tujuannya agar kita terlena dengan harta dan benda. Karena itu mereka tahu kalau kita mengejar harta dan benda, maka agama akan kita tinggalkan. Keilmuan agama kita akan berkurang dan menjauh, sehingga kita lupa dengan agama kita sendiri. Kita lupa nanti kelak di hari kiamat Dajjal akan datang. Kita lupa dengan perkara surga dan neraka. Kita lupa dengan perkara faraid warisan. Kita lupa dengan anak-anak soleh. Kita lupa juga dengan Al-Quran dan hadis. Itu tujuan mereka. Pada hari ini saja, kalau kita mau bermuhasabah, kira-kira dari yang tadi saya sebutkan, mana yang sudah kita lupakan? Menuntut ilmu, ya, seminggu sekali Ustaz. Apakah ini pantas kita disebut dengan seorang muslim? Padahal Rasulullah sampaikan, thalabul ilmi fariidun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu wajib, maka kita tahu diri setiap hari kita belajar. Bukan setiap minggu, bukan kalau ada makanan kita datang, tapi kesadaran kita yang menuntun kita untuk semangat belajar. Belum lagi hari-hari kita sering meninggalkan Al-Quran.
Baca satu ayat saja ngantuk. Belum lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita disambi ini itu dan sebagainya. Sehingga zikir kita itu kosong, hampa. Enggak ada isinya. Begitu juga puasa kita. Hanya model ikut-ikutan. Kalau enggak puasa, enggak enak ah. Kalau enggak puasa, uangnya menipis lagi. Jadi puasa kita itu diiringi dengan finansial kita. Bukan karena apa? Kesadaran kita. Nah ini kan berbahaya. Dan kesemua itu memang tujuannya orang-orang Yahudi, orang Nasoro. Ya memang kita dijauhkan dari amalan-amalan yaumiyah al-islamiyah, amalan-amalan harian seorang muslim, seorang yang Islam. Pintu masuknya dari permainan. Kalau ada flash sale, kalau ada permainan-permainan dari marketplace, ada himbauan, ada informasi, nanti besok jam 12 malam ya, ada flash sale di marketplace A, diskon sampai 90%. Naudzubillah, kita siap banget untuk menantinya, menunggunya. Bahkan tidak tidur, ready casan, ready power bank, ready kuota. Semua kita siapkan untuk perkara-perkara maksiat seperti itu. Tapi untuk perkara-perkara yang nanti mengantarkan kita ke surga, mengantarkan kita atas ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dicintai Allah dan Rasulnya, nggak mau kita. Nah ini pintu masuknya dari permainan seperti ini. Dan diantara bentuk-bentuk perjudian itu sebenarnya sangat banyak. Bisa dikatakan jutaan bentuk perjudian, ya. Dan intinya sama, yaitu taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian, sehingga bisa meraih kehilangan harta atau bertambahnya harta. Sudah itu intinya, ya. Perjudian bisa dengan sarana macam-macam, ya, permainan tadi online, kartu, ya, lalu roulette dan sebagainya. Adu ayam, adu burung, iya kan? Ada kan yang atau penghobi burung misalkan, suaranya bagus, lalu dilombakan atas nama apa? Lomba. Semua menjadi kamuflase. Kan lomba nggak apa-apa. Masa haram lomba? Padahal itu semua maksiat. Suaranya bagus burung ini, ya, dilombakan. Ya, belum lagi kontes-kontes yang lain dilombakan lagi. Kontes motor, kontes mobil, manusia yang berlenggak-lenggok, kontes semua kan? Betul atau betul? Termasuk di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hafalan Quran kita konteskan dengan menggunakan maisir dan kimar. Naudzubillah. Tapi Ustaz, anak kita jadi orang tahu, bahkan disekolahin gini-gini. Wallahu a'lam bishawab. Apapun kalau amalannya awalnya menggunakan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti ujungnya dia bisa diterima di Universitas Madinah dan sebagainya, kalau awalnya sudah seperti itu, nggak beda kayak antum daftar polisi sekarang jadi jenderal, waktu daftar menggunakan riswah. Siapa yang tahu? Nggak ada. Dan riswah itu dilupakan. Ya, sogokan di awal. Kalau mau daftar polisi, oh iya tes mata 10.000, tes lari 10.000 misalkan. Sekarang orangnya jadi jenderal, bisa jadi bolak-balik ke Mekah itu puluhan kali. Pada akhirnya, tapi di awalnya dia masuk polisi atau masuk Angkatan Darat dan sebagainya, TNI, menggunakan riswah. Jadi percuma ujungnya baik, kalau di awalnya sudah tidak baik, maka rusak semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kita itu minal awal, dari awalnya aja, bukan akhirnya. Ya, yang terlihat dia hafal Quran, dia seperti ini, seperti itu. Kalau cuman seperti itu, mohon maaf. Bapak tahu kan, artis, tahu ya artis ya.
Artis itu dagangannya apa sih? Maksiat kan? Dia kan menipu kan? Kadang berperan sebagai orang jahat, kadang berperan menjadi orang baik. Betul kan? Ada nggak anaknya yang hafal Quran? Banyak. Apakah bahkan dia sering bolak-balik tuh umroh? Betul nggak? Apakah itu dikatakan kehidupannya penuh dengan berkah? Tidak. Ya? Pemimpin-pemimpin kita ini yang korupsi, bolak-balik mereka umroh, haji, iya kan? Bahkan berkunjung ke negara-negara Islam. Terkesan itu menjadi bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu istiqra. Padahal dia korupsi. Nah, begitu juga dengan perjudian ini. Ya. Walaupun di sini ada hadis dan diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, ya, dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, beliau mengatakan apa? Man laiba bin nar dasiri faqa'annama sabagha yadahu fil lahmi khinziri wadamihi. Beliau mengatakan apa? Barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Naudzubillah. Antum nih nggak usah taruhan, main dadu aja, ya. Main dadu tahu kan, Bu? Nah, itu ada berapa? Ada 6 angka. Ada 2 dadu. Ya, kocok-kocok, mainlah. Berapa angkanya yang keluar? 5. Ya, lalu kita bermain karena dadu itu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Daging dan darah babi haram tidak? Naudzubillah. Ini belum ada taruhan nih, belum ada harta yang ditukar. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu keras, ya, tidak ingin umatnya terjun bebas, terjerumus terhadap pintu-pintu keharaman. Salah satunya perjudian, al-maisir wal qimar. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya bermain dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya. Naudzubillah. Itu sama-sama haram, ya. Kita bisa lihat di kitabnya Syarah Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi pun mengatakan di dalam hadis ini sebagai hujjah bagi Syafi'i dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia sama saja mendurhakai Allah dan Rasulnya. Bayangkan, sama saja kita tidak menganggap Allah ada, Rasul ada, mendurhakai mereka. Apalagi kalau antum bermain judi online, aplikasinya antum download, antum masukkan uangnya dari transfer 100.000 jadi berapa koin. Malam-malam antum cekakakan cekikikan, main sendirian. Kalau menang antum senang, kalau kalah pintu jadi apa pintu? Jadi sasaran empuk. Tembok jadi sasaran empuk. Ya, guling jadi jadi tinggal busanya, ya. Bantal, kasur. Begitulah ciri-ciri orang yang kalah bermain judi. Tapi kebanyakan dari mereka kalah. Kebanyakan dari mereka menjadi pecundang. Kebanyakan dari mereka menjadi orang yang stres gila. Karena apa? Karena kalah bermain judi. Dan memang diminta untuk kalah. Peran antum bermain judi diminta untuk kalah, bukan untuk menang. Antum bisa cek, bisa tanya orang yang bermain judi, siapa yang pernah menang? Pasti semuanya kalah. Berapa berita yang sudah kita simak, baik di IG, di Facebook, di WhatsApp, di YouTube, orang-orang yang bunuh diri karena punya hutang karena bermain judi online. Banyak sekali. Mereka menjadi pecundang. Akhir hidupnya
su'ul khotimah. Dan hikmah larangan judi di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa judi adalah merupakan dosa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan berbagai keburukan dari bermain judi, meminum khamar. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan bermain judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dari salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan hal yang demikian. Surat Al-Maidah ayat 91. Jadi tujuan syaitan untuk agar kita minum khamar itu agar apa? La yatafakkar. Kita nggak pernah bisa berpikir, ya. Kita tidak pernah bisa berpikir, ya, sehingga kita menjadi orang yang stres, orang yang gila. Itu gara-gara minum khamar. Lalu bermain judi juga sama. Kalau antum kalah terus, maka apa? Nafsu ini akan semakin tinggi. Wah, kok saya kalah sih? Akhirnya apa? Yang tadinya 1000 tambah menjadi 2000. Yang kalah 2000 tambah menjadi 4000. Kok begitu, Ustaz? Terus meningkat dan berlipat-lipat? Nah, inilah ada logikanya. Ada logikanya. Kalau antum kalah 1000, terus main 1000, dapat 1000, menang apa impas? Agar menang, taruhannya ditambah nggak? Berapa? Jadi 2. Kalau 2000 dapatnya berapa? 4000. Berarti kekalahan 1000 ditutupi 4000, masih untung 3000. Kalau antum 2000 kalah, kalahnya jadi berapa? 3000. Yang pertama 1000, yang kedua 2000. Berarti taruhannya menjadi berapa? 4000. Kalau antum taruhnya 3000, impas. Nggak ada yang mau impas. Maunya apa? Menang. Taruhannya tambah jadi 4000. Kalau antum kalah 4000 tambah 3000 jadinya 7000. Berarti antum harus taruhan lagi menambah uang modal 8000. Begitu seterusnya sampai miliaran rupiah. Dan yakinlah antum tidak akan bakal pernah menang kecuali pada saat demo, pada saat testimoni. Kalau testimoni, demo, antum dibikin menang. Gampang ya permainan ini, ya kan? Ketika duit antum di bawah 100 ribu mungkin antum dibikin menang. Tapi nanti kelak sudah 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, nggak mungkin mereka membuat antum menang gitu. Ya. Ya. Dan dosa judi itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan hanya sekedar ucapan, ya, ucapan misalkan kita ini iseng, ya, mengajak berjudi, itu sudah kena dosa judi juga, ya. Dan kita diwajibkan untuk membayar kafarat, penebus dosa dengan bersedekah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa faqala fi halihif. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan mengatakan, ya, wallati wal uzza falyaqul, ya, demi Lata dan Uzza, ya, falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibi, ya, hendaklah dia berkata la ilaha illallah. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, ya, ta'alal qamirka falyatasaddaq. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, atau yuk kita taruhan, atau yuk kita bermain, hendaklah dia bersedekah. Dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dimaksudkan membayar kafarat. Jadi hati-hati ketika antum nanti malam nih ada permainan bola. Kamu jago siapa? Indonesia. Wah enggak, Indonesia begini-begini, aku mau Thailand, pasti menang Thailand. Ya, ini kan berdebat dulu kan? Yang pro dengan Thailand, debat dengan pro Indonesia. Oh enggak, Indonesia begini-begini, sekarang udah ini, udah itu, ya. Pelatihnya begini-begini, latihannya begini. Wah, ora, Thailand menang. Wah, saya taruhan. Nah, ketika orang mengatakan seperti itu, maka dia diwajibkan untuk bersedekah membayar kafarat.
Padahal belum taruhan itu, baru kata-kata. Ya, karena kita kalah debat. Makanya kalau kita berdebat, ya, saat posisi berdebat dan kita pengen punya rumah di surga, walaupun kita benar, tinggalkan perdebatan itu. Karena ujung-ujungnya ribut. Ya. Betul apa betul? Iya apa tidak? Itulah kita sebagai seorang manusia. Kadang kita berdebat ini, itu mobilnya tadi warna merah, enggak warna hijau, warna merah. Ayo taruhan yuk. Bener nek merah piye? Nek hijau piye? Ini orang yang mengatakan seperti ini, naudzubillah, sudah masuk dalam dia harus diwajibkan membayar kafarah. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dicek, dilihat di kitabnya halaman 4860, ya, di syarah Bukhari dan di syarah Muslim 1647, ya. Jadi silahkan dicek. Siapa yang mengatakan tadi mengajak berjudi, mengajak taruhan, pokoknya semua yang bagian dari kelompok al-maisi war qimar, ya, kelompok perjudian, maka dia diwajibkan untuk membayar kafarah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah. Kengerian kalau kita tidak mau belajar ilmu Islam, tidak mau memahami, ya, tidak peduli dengan hal-hal yang demikian, setiap harinya bisa jadi perjudian itu kita lakukan. Bahkan sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita. Ya, dia kadang di ucapan kita, kadang di perilaku kita, kadang di muamalah kita. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana Allah akan memberikan keberkahan pada hidup kita? Allah akan meridhoi, menerima salat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, kebaikan kita, kalau perbuatan kita dekat dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak peduli lagi, lau bali kita itu, nggak mau tahu. Biar Allah aja yang tahu. Kayak gini-gini mah saya nggak mau tahu, atau bingung saya. Orang seperti ini itu orang yang jahil, digolongkan orang yang bodoh, dan kelak dia akan menjadi bodoh di akhirat. Bingung nanti, disuruh masuk ke surga nggak mau, maunya masuk neraka karena kebodohannya. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa di saat di dunia masih luang waktunya, masih lapang jiwanya, kita nggak mau belajar, nggak mau tahu. Yang kita mau tahu urusan dunia saja, yang kita mau urusan keuntungan saja, yang kita mau urusan keinginan kita. Semua berdasarkan nafsu. Tapi urusannya Allah, ajakannya Rasul, perintahnya Rasul dan perintahnya Allah, nggak mau tahu. Naudzubillah min dzalik. Itulah kita. Mudah-mudahan dari kajian ini menambah motivasi dan semangat kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan terus menuntut ilmu dan haus dari rasa cukup ilmu yang sudah kita pelajari. Karena hatta yaumul maut, sampai nanti kita dipanggil maut, dipanggil Allah Azza wa Jalla, maka umur kita tidak akan cukup untuk mempelajari ilmunya Allah. Subhanallah. Tapi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya ini adalah nasihat dan peringatan untuk pribadi saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan pada hari ini. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita sudahi saja dulu agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim, ya. Tayyib, syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya.